Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ta'allama ta'allim al-fadita wal istifada wa tamassuka bi kitabillah wa sunnati rasulih. والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وتوابه سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأسراره بالدارين آمين. Akan kita lanjutkan membaca kitab Nasaihul Ibad yang dikarang oleh Asy-Syaikh Nawawi bin Umar dari Banten, Jawa Barat. Pada hari-hari yang sebelumnya kita sudah membahas tentang fikih kurban. Kita juga membahas tentang keutamaan puasa Tarwiyah dan puasa Arafah. Kita juga sudah membahas tentang kisah penyembelihan Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail. Dan masih seringkali ditanyakan sebelum kita membaca kitab ini, kita ini puasa Arafah sebenarnya ngikuti wukuf Arafah yang di Arab Saudi atau bagaimana? Soalnya ini antara pemerintah Arab Saudi dengan pemerintah Indonesia itu berbeda untuk menentukan Arafahnya. Arab Saudi hari raya hari Sabtu, sedangkan pemerintah Indonesia hari Minggu, hari Ahad. Kita puasa Arafah tanggal 9 Dzulhijjah, yang pada saat itu di Saudi justru sudah Idul Adha. Ini yang benar yang mana? Yang kenapa? Yang perlu diketahui, kita harus merujuk kepada sejarah. Bahwasanya Rasulullah itu pada tahun kedua itu sudah berpuasa Tarwiyah dan Arafah tanggal 8 dan tanggal 9 Dzulhijjah. Dan kewajiban haji itu mulai ada pada sekitar tahun 10 Hijriah. Berarti Rasulullah itu puasa Arafah waktu itu tidak ada wukuf di Arafah. Tidak ada. Jadi memang tidak ada hubungannya puasa Arafah itu dengan adanya prosesi wukuf yang ada di Arafah, yang ada di Mekah. Kalaupun kita berbeda negara ya wajar, karena memang beda waktu pertama. Kalau orang terlalu fanatik dengan Arab Saudi misalkan, jaraknya antara Indonesia dengan Arab Saudi itu sekitar 4 jam. Nah, di Indonesia itu jam 8 pagi, bisa jadi di Saudi baru masuk waktu subuh. Kalau pengen mengikuti Arab Saudi, sholat subuh jam 8. Sholat subuh jam 8. Tapi itu banyak diamalkan oleh sebagian orang. Sholat subuhnya jam 8, bukan karena dia ngikuti Arab Saudi, tapi karena memang bangunnya kesiangan terus. Jadi tidak usah repot-repot terlalu banyak tanya tentang Arafah dan sebagainya. Ya sudah, kita ngikuti yang ada di Indonesia. Kalau mau puasa Arafah hari Sabtu, kalau mau puasa Tarwiyah hari Jumat. Kemarin juga ada yang tanya, itu apakah boleh puasa hari Jumat? Memang hukum asalnya secara fikih puasa hari Jumat saja itu hukumnya makruh. Tapi kalau digabung dengan hari sebelum atau setelahnya tidak masalah. Dan kalaupun hari Jumat saja itu bisa hilang kemakruhannya ketika ada perintah yang lain yang bertepatan juga pada hari Jumat. Misalnya pas puasa Arafah bertepatan dari Jumat, ya tidak masalah, karena di situ ada anjuran untuk puasa Arafah. Jadi ya sudah beda. Dan ada daftar negara-negara yang hari rayanya adalah hari Sabtu. Ya sudah biasa seperti itu. Jadi tidak usah ribut-ribut. Nah, nanti khawatir terlalu banyak tanya padahal dia ada puasa Arafah. Kan repotnya. Cuma tanya terus. Sudah, kita ngikuti pemerintah Indonesia karena kita warga negara Indonesia. Kalau kita berada di Arab Saudi, walaupun kita orang Indonesia, yang ngikuti yang ada di Arab Saudi. Jadi kata kuncinya kita sedang berada di mana. Nanti jangan-jangan sholat maghribnya jam ini,
sebelum setelah Isya. Kalau ngikuti Arab Saudi beda waktu, beda tempat, perputaran ininya bulannya juga berbeda. Kita akan melanjutkan membaca kitab Nawasoihul Ibad. Kita masih berada di bab yang kelima, dan sekarang kita sudah memasuki makalah yang ke-14. Insyaallah besok akan saya terangkan tentang amalan pada hari Arafah dan juga amalan yang bisa dilakukan pada malam hari raya Idul Adha. Kemungkinan mulai dari hari Sabtu sudah saya liburkan karena hari Ahadnya sudah hari raya. Setelah itu hari Tasyrik, hari Senin, Selasa, Rabu. Kamis ini tengah-tengah di antara Jumat ini. Jadi kemungkinan saya masukkan lagi hari Sabtu. Ya. Kalau tidak ada perubahan, yaitu mulai dari hari Sabtu. Kalau ada perubahan berarti kemungkinan liburnya mulai hari Ahad. Tapi tetap masuknya hari Sabtu. An Abdillahil Antoki wal maqalatur rabi'ata asyrata. An Abdillahil Antoki, dari Abdullah Al-Antoki, makalah yang ke-14 dari Abdullah Al-Antoki. Khamsun hunna min dawail qalbi. Ada 5 yang menjadi obatnya hati. Kalau hati itu lagi galau, lagi susah, lagi resah, lagi gelisah, lagi sumpek, ini cari obatnya. Ini dijamin tidak ada di toko apotek, tidak ada di toko-toko obat. Artinya pada saat hati kita lagi keras, lagi tidak nyaman, lagi sedang tidak baik-baik saja, pokoknya hati itu lagi tidak bersahabat, itu obatnya ada 5. Obat hati ini juga disebutkan oleh Syekh Ibrahim Al-Khawas, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Nawawi di dalam kitab At-Tibyan. Sebagian ulama ada yang menambahi 5 dengan tambahan-tambahan yang banyak, tapi sebenarnya semuanya bermuara kepada 5 hal ini. Pertama, obatnya apa? Obat hati, mujalasatus sholihin, kumpul, duduk dengan orang soleh. Kalau lagi sumpek, lagi galau, lagi resah, lagi gelisah, jangan nonton film drama Korea. Jangan jalan-jalan, rekreasi, refreshing. Iya, waktu itu mungkin hilang, setelah itu tambah sumpek, kebanyakan maksiat. Cari orang soleh itu, duduk di situ, kumpul bareng dengan orang soleh. Di situ nanti akan mendapatkan ilmu, akan mendapatkan nasihat, akan mendapatkan kisah-kisah orang-orang soleh terdahulu. Hatinya tenang. Jika dengan mendekati orang soleh permasalahan kita tidak selesai, minimal hati kita sangat damai dengan berkumpul dengan orang soleh. Bahkan kata Al-Habib Alwi bin Syihab, beliau mengatakan duduk dengan seorang wali itu kan juga termasuk orang soleh, walaupun sebentar, seperti orang memerah susu itu kan sebentar, itu lebih baik daripada kita fokus bersungguh-sungguh beribadah. Itu efeknya beda. Makanya bagi orang yang malas ibadah, yang tidak semangat ibadahnya jarang-jarang, jangan sampai ketinggalan kalau ada orang soleh, ada wali duduk di situ. Gunakan kesempatan. Kalau saya itu hadir majelisnya yang menurut saya orang soleh, saya niatkan pertama untuk merubah sifat-sifat saya yang tidak baik, untuk memperbaiki keadaan saya. Saya tawasul seperti itu, saya dengan memandang wajahnya orang soleh, barangkali sifat-sifat yang tidak baik bisa berubah, barangkali kebiasaan-kebiasaan buruk bisa menjadi baik. Itu kita manfaatkan karena energi orang soleh itu beda. Dengan memandang wajah orang soleh itu ada aura tersendiri, ada ketenangan dan kedamaian tersendiri yang ada di dalam hati kita. Kenapa kok bisa seperti itu? Memandang orang soleh kok bisa tenang? Kenapa? Karena hatinya bersama. Karena pertama, orang soleh itu pastinya sedikit dosanya, atau bisa jadi dia tidak berdosa karena sudah
sudah diampuni dosanya. Tapi tidak ada di muka bumi ini manusia yang tidak pernah berdosa, walaupun dia wali. Yang tidak punya dosa itu hanya Nabi dan Rasul. Pertama, dia tidak ada aura-aura dosa di dalam wajahnya. Coba lihat ya, lihat anak kecil, seneng ya, lihat anak kecil tidak ada dosanya. Ini pertama. Yang kedua, wajahnya itu nyambung dengan tubuhnya, tubuhnya nyambung dengan hatinya, hatinya nyambung dengan Allah, sehingga damai. Melihat wajah orang soleh itu damai. Makanya saya itu ketika menghadiri majelisnya orang soleh, satu contoh di Besuki kan, tiap 2 minggu sekali ada pengajiannya Habib Taufik bin Abdul Qadir Asgaf yang saya meyakini beliau adalah orang soleh, dan bisa jadi beliau adalah seorang kekasih Allah. Saya pasti duduk di depan, walaupun sebenarnya saya malu, karena di depan itu tempatnya habaib semua, orang-orang penting. Tapi saya pede aja, tidak masalah, pede aja. Dan saya ada alasan tersendiri. Saya bawa tripod, bawa mic, bawa kamera. Jadi saya itu alasannya ini mau ngerekam beliau, karena eman kalau tidak dimanfaatkan. Karena kalau direkam itu lebih banyak manfaatnya, akan bisa dinikmati oleh banyak orang. Ya saya lihat, saya pandang wajahnya beliau, barangkali dengan memandang wajah beliau itu saya ini bisa berubah. Kalau mau saya tidak berubah, mungkin anak-anak saya, mungkin nanti cucu-cucu saya, dan semuanya. Saya niatkan dengan niat-niat yang baik, dan saya rasakan sendiri betapa tenang gitu. Berkumpul dengan orang-orang soleh itu, hati itu terasa sangat tenang. Bahkan kalau kita mau melihat cerita-cerita ulama-ulama terdahulu, jangankan berkumpul, pernah ada seorang maling, yang waktu itu dia itu dikejar sama orang-orang karena dia mencuri sesuatu. Akhirnya dia itu masuk ke satu rumah, di mana rumah itu adalah rumah seorang wali. Saya lupa namanya, nama wali itu. Akhirnya dia itu sembunyi di kolong ranjangnya wali itu. Ditanya sama dia, "Kamu kenapa kok di sini?" "Saya maling." Jujur malingnya. Dikejar sama orang-orang gitu. Nah, berhubung orang-orang ini tahu bahwa maling itu masuk ke rumah itu, dicari. Akhirnya tidak ketemu. Akhirnya jarak beberapa saat ada semacam musyawarah kehilangan seorang wali harus ada pengganti. Beliau itu datang kepada rumahnya seorang wali itu, kemudian bilang, "Ini kita kehilangan salah seorang kekasih Allah. Ini biasanya butuh pengganti. Siapa penggantinya?" Kemudian beliau nunjuk, "Ini yang di bawah ini penggantinya." Ini yang asalnya maling ini bisa berubah jadi wali Allah. Padahal bukan duduk, padahal bukan apa, bisa berubah seperti itu. Ada satu cerita yang lain juga. Dulu itu ada orang punya banyak hutang. Akhirnya dia tidak bisa bayar hutangnya karena memang tidak punya uang. Ditagih sama yang punya uang ini, yang menghutangi ini. Dicari ke rumahnya, tidak ada. Akhirnya bilang itu keluarganya, istrinya itu, "Suami saya lagi hadir majelis, alasannya hadir majelis biar tidak ditagih karena tidak punya uang." Dicari itu, hadir majelis, dicari. Nah, itu karena seringnya yang punya hutang ini hadir majelis dan dicari sama orang yang menghutangi ini. Orang yang menghutangi orang yang punya kebiasaan buruk, banyak melakukan dosa. Apa yang terjadi? Dia berubah jadi seorang yang baik, jadi orang soleh. Cuma urusan lagi hutang itu. Bayangkan jika dia duduk di situ bersama orang soleh, berbincang-bincang, mendengarkan ilmu, mendengarkan nasihat, akan jauh lebih baik. Itu murni, tujuannya bukan apa-apa, bukan hadir majelis tapi nagih hutang. Maka duduk dengan orang soleh ini memiliki pengaruh yang luar biasa.
Dan orang soleh itu bisa menolong kepada para pecintanya. Lebih-lebih ketika orang soleh ini ketika beliau sudah wafat, menolongnya jauh lebih luas dibanding ketika beliau masih hidup. Banyak kisah-kisah seperti itu. Didatangi seorang wali, didatangi seorang kekasih-kekasih Allah, didatangi oleh seorang ulama. Itu banyak. Satu contoh. Pernah ada salah seorang kiai yang beliau itu ngajar kepada santri-santrinya, ngajar kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Ghazali. Dan waktu ngajar itu tiba-tiba beliau ini bingung, ini maksudnya apa, kok sulit untuk dipahami. Akhirnya beliau tawasul kepada Imam Ghazali. Tidak tahu baca Fatihah berapa kali, setelah itu tiba-tiba Imam Ghazali muncul di depannya beliau, kemudian ngasih penjelasan begini. Langsung dijelaskan. Dan itu bisa seperti itu walaupun sudah wafat. Dan usah jauh-jauh, di Mojokerto itu pernah ada cerita, Mojokerto Jawa Timur itu pernah ada seorang dalang wayang yang beliau itu bisa menghadiri 7 undangan di tempat yang berbeda dalam waktu yang bersamaan. Mojokerto, seorang dalang. Itu sekelas dalang, masa kita tidak percaya kekasih Allah bisa di mana-mana? Ya percaya mestinya. Dalang saja bisa, masa kekasih Allah tidak bisa? Dan itu banyak terjadi seperti itu. Jadi kalau lagi sumpek, lagi galau, lagi resah, lagi gelisah, lagi tidak tenang hatinya, cari orang soleh. Cari orang soleh, duduk di situ, berkumpul di situ, mendengarkan nasihatnya, mendengarkan ilmunya, atau cukup dengan memandang wajahnya saja, tenang hatinya itu. Akan tenang hatinya. Ini pertama, berkumpul dengan orang soleh. Dan sebisa mungkin kita itu ada di hati orang soleh. Artinya gimana caranya agar kita itu dicintai oleh orang soleh. Kalau kita mencintai orang soleh, berarti di dalam diri kita terdapat hal yang baik. Kalau kita dicintai oleh orang soleh, di dalam diri kita terdapat hal yang istimewa. Kenapa kau harus kita berusaha agar dicintai oleh orang soleh? Karena kalau dicintai oleh orang soleh, berarti namanya orang itu akan ada di dalam hatinya. Sedangkan yang dipandang oleh Allah adalah hatinya hambanya. Pas tiba-tiba memandang wajah kekasihnya, di situ ada nama kita. Sudah diampuni saja itu dosa-dosanya. Kabulkan saja hajat-hajatnya. Begitu. Ini penting. Sudah ada ibadah, tidak mau kumpul sama orang soleh, ini repot. Minimal kalau kita yang malas-malasan ibadah, di mana ada orang soleh, datangi itu. Insya Allah akan cepat berubah, itu akan cepat. Ini pertama. Yang kedua, wa qiraatul Quran, dan membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran ini satu hal yang sangat penting. Kenapa? Karena Al-Quran adalah kalam Allah. Dan tidak ada ibadah yang lebih afdal dibanding membaca Al-Quran. Bahkan Rasulullah mensabdakan dalam hadisnya, afdalu ibadati ummati qiraatul Quran. Sebaik-baik ibadah umatku adalah membaca Al-Quran. Yang jadi pertanyaan, punya Quran apa enggak? Punya. Iya, punya. Jangan sampai kalau jawabannya enggak ada, ini sudah keterlaluan, sudah orang Islam tapi tidak punya Quran. Dan sebenarnya itu kan sudah dijadikan simbol yang penting. Ketika ada orang akad nikah, maharnya seperangkat alat sholat, ada Al-Quran. Itu sebenarnya kenapa kok seperti itu? Orang-orang dulu itu agar memotivasi agar dia itu sholat. Tapi kenyataannya kadang-kadang cuma dijadikan pajangan saja, dan setelah itu dia ditinggalkan. Sama seperti orang yang tidak penting begitu. Afdalu ibadati ummati qiraatul Quran. Sebaik-baik ibadah umatku adalah membaca Al-Quran. Jika jawabannya adalah punya Al-Quran, pertanyaan kedua, lebih bersih mana Qurannya dengan HP-nya? HP ini jawaban yang jujur biasanya.
lebih bersih HP-nya. Berarti sesuatu yang bersih itu karena sering dipakai, sering disentuh, sering dipegang. Berarti kesimpulannya Quran itu jarang dipegang. Dan begitu. Banyak debunya, banyak kotorannya. Sebenarnya bukan Quran kita yang jauh, tapi hati kita yang jauh dari Al-Quran. Jadi sebenarnya bukan karena kedekatan ragawi itu tidak begitu berarti ketika tidak ada kedekatan hati. Contoh ya, HP, walaupun jauh itu terasa dekat karena hatinya dekat dengan HP. Mau perjalanan bisa jadi sudah sampai, misalkan kalau mau ke arah barat sudah nyampe Python, bisa jadi balik lagi itu karena ketinggalan HP-nya. Jadi yang jauh jadi dekat karena ada keterkaitan, ada kecondongan hati dengan benda itu. Quran kadang ada di atas mejanya. Kenapa kok bisa tidak disentuh? Karena ininya ya jauh, hatinya jauh. Jadi sebenarnya ini yang penting, kedekatan hati itu jauh lebih berarti daripada kedekatan ragawi. Kedekatan hati orang bisa berkumpul di mana saja, kapan saja tanpa ada yang mengganggu. Sedangkan kedekatan ragawi itu terbatas oleh jarak dan waktu. Orang kalau hatinya dekat, kemanapun dia merasa dia bersama kekasihnya. Kalau hatinya dekat, kalau hatinya jauh, dekat jauh ya sama saja, tidak ada bedanya. Nah, itu membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran itu baik paham maupun tidak paham tetap mendapatkan pahala. Berkata Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, man qara al-Quran wa huwa qa'imun fi shalah kana lahu bi kulli harfin mi'atu hasanah. Barang siapa yang membaca Al-Quran di dalam sholatnya berdiri, maka setiap hurufnya ada 100 kali lipat kebaikan. Jadi baca Quran yang paling baik itu pada saat kita sholat. Makanya dulu itu ada yang sampai hatam 2 rakaat hatam 30 juz. Jangan coba-coba kalau belum levelnya. Ya, kalau kita kemungkinan ya hatam tidurnya 100 kali lipat. Kalau baca di dalam sholat sedangkan dia dalam keadaan duduk, aman qara'ahu wa huwa qa'idun fi shalah kana lahu bi kulli harfin khamsuna hasanah. Itu dilipat gandakan sampai 50 kali lipat. Wa man qara'ahu wa huwa kharijus shalah wa huwa kharijus shalah wa huwa ala taharah kana lahu bi kulli harfin khamsun wa ishruna hasanah. Barang siapa yang membaca Al-Quran di luar sholat dalam keadaan suci, maka setiap satu huruf itu bernilai 25 kebaikan dalam keadaan suci. Wa man qara'ahu wa huwa ala ghairi taharah kana lahu bi kulli harfin asyru hasanat. Sedangkan orang yang membaca di luar sholat dalam keadaan tidak suci, artinya dia batal, maka setiap satu kebaikan, satu huruf dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Alif lam mim itu bukan satu huruf. Kita membaca alif lam mim di luar sholat, tinggal dikalikan. Fatihah saja sudah berapa huruf? Itu sudah sangat banyak. Dan dikatakan oleh Al-Habib Ali, Al-Habib Muhammad bin Hasan Jamalul Lail, beliau mengatakan, idza tahural qalbu lam yashba min qiraatil Quran. Jika hati itu suci, maka tidak akan kenyang dengan membaca Al-Quran. Bahkan Habib Ali Habsyi, pengarang Maulid Habsyi, pengarang Maulid Simtud Duror, beliau mengatakan ini menampar untuk kita semuanya. Ata'ajabu minal insan, aku ini heran dengan manusia. Yaqulu, dia berkata, bidikun bihamun, aku susah, aku gelisah, aku galau, aku ini hatinya tidak tenang. Wa indahul Quran, sedangkan dia punya Quran. Kata Habib Ali Habsyi itu, aku ini heran sama orang. Dia ngomong saya lagi susah, lagi gelisah, lagi galau, lagi sumpek, sedangkan dia punya Quran. Ya Quran itu apa manfaatnya? Kita semuanya punya Quran. Dan kita tahu bahwa Quran itu mukjizat yang paling agung yang dimiliki oleh Nabi kita Nabi Muhammad. Yang dipajang di rak di atas meja
di lemari-lemari itu bukan kertas, bukan tumpukan kertas, tapi mukjizat. Kadang-kadang ada orang ngomong, aku masih menunggu mukjizat Allah. Itu Quran itu mukjizat. Dikira apa? Dikira kertas. Mukjizat itu Al-Quran. Mukjizat yang sangat agung. Makanya Habib Ali itu bilang, kok ada orang seperti itu. Saya lagi galau, lagi susah, lagi sedih, lagi sumpek, lagi gelisah. Oh, dia punya Quran. Artinya beliau itu nyindir, Quran itu diapakan itu? Oh, dia punya Quran. Nah, apalagi kalau kita ambil kesimpulan, kalau sudah susah, gelisah, tidak punya Quran, oh tambah sumpek gitu, tidak punya Quran. Nah, saya teringat ada seorang yang soleh punya kebiasaan, dan ini bagus sebenarnya untuk ditiru. Jadi beliau itu punya Quran banyak di rumahnya itu. Satu ditaruh di ruang tamu, satu ditaruh di kamar, satu ditaruh di ruang tengah, satu taruh di ruang belakang. Jadi setiap kali beliau itu ke ruang tamu, oh lihat Al-Quran, baca. Di kamar dia lihat Al-Quran, baca. Di ruang tengah lihat Al-Quran, baca. Di ruang belakang lihat Al-Quran, baca. Asal tidak ditaruh di kamar mandi. Wah, itu luar biasa. Jadi rumahnya itu ada aura-aura positif. Orang kalau di dalam Al-Quran, di dalam rumahnya tidak ada bacaan Al-Quran, rumahnya itu Insya Allah kayak iya, kayak rumah tak berpenghuni. Itu bisa dirasakan oleh siapapun, oleh orang-orang biasa juga bisa. Rumah itu kan ada yang kita masuk rasa nyaman, oh ini berarti energi positifnya terlalu besar ini. Banyak di situ dibacakan Al-Quran, dibacakan dzikir-dzikir, dibacakan ilmu, dibacakan sholawat, ya tenang, enak, nyaman. Kadang ada orang rumahnya bagus tapi kita ngerasa tidak nyaman ya, ya karena bisa jadi energi-energi positif ini tidak ada, adanya energi-energi negatif, aura-aura negatif. Jadi bukan tambah senang, tambah sumpek itu masuk rumahnya. Yang kedua itu adalah membaca Al-Quran. Lagi sumpek, cari Al-Quran. Kita sudah lama meninggalkan Al-Quran. Kita sudah lama berpisah dari Al-Quran. Kita sudah lama memutus hubungan dengan Al-Quran. Padahal Al-Quran adalah teman yang sejati yang bisa menemani kita nanti di alam kubur. Al-Quran. Kalau ada orang hobi baca story, baca status, dia ada hobi baca Quran. Memangnya Quran tidak punya pengaruh apa-apa. Kalau yang dibaca storynya bagus tidak masalah. Kalau yang tidak jelas-jelas itu, kayak orangnya tidak jelas juga. Yang ketiga, wa ikhlaul batin, mengosongkan. Wa ikhlaul batni, mengosongkan perut. Artinya tidak harus puasa, artinya dia itu sedikit makan. Dan makannya dengan makan yang halal, karena makanan yang halal itu bisa berpengaruh agar hatinya itu bercahaya. Kalau orang hatinya tidak bercahaya, maka otomatis hatinya itu gelap. Ketika gelap, muncullah sumpek itu. Makanya orang baca Quran juga sama, hatinya menjadi terang. Ketika terang, kesumpekan itu hilang. Kalau hatinya tidak terang, kesumpekan itu akan ada. Makanya sebenarnya cerminan hati kita adalah ketika kita memandang orang lain. Ketika memandang orang lain, itu kok kayaknya begini-begini, itu cerminan hati kita sudah. Oh, berarti hati kita itu tidak bagus itu. Kalau melihat orang lain itu masih banyak memiliki alasan, itu kenapa kok seperti itu? Mungkin begini, mungkin begini, mungkin begini. Itu hatinya bagus. Kalau kita terlalu sering memandang orang lain buruk, itu karena buruknya cermin hati kita. Karena al-mu'minu mir'atul mu'min. Seorang mukmin itu cerminan dari mukmin yang lain. Sedangkan hati kita ini juga cerminan diri kita sendiri. Ini adalah wa ikhlaul batin. Di dalam sebuah hadis disebutkan salasu khisalin turisul qaswah fil qalbi. Ada 3 hal
yang bisa menyebabkan kerasnya hati. Pertama, hubbut ta'am, suka makan. Hubbun naum, suka tidur terus. Wa hubbur rohah, suka rebahan. Artinya rohah itu ya bukan rebahan, pokoknya pengennya santai-santai terus. Itu hatinya keras itu. Hatinya tidak bisa merasakan ketenangan. Masa hidup cuma ada 3 ini? Makan, kuliner. Kemudian setelah itu tidur, setelah kuliner tidur, setelah rekreasi tidur, setelah itu rebahan kalau sudah tidur sambil HP-an. Nah, itu amalan yang paling cepat untuk mengeraskan hati. 3 itu. Suka makan, suka tidur, suka santai. Sampai orang-orang mazhab santai itu sampai ketika membaca hadis an-nikahu sunnati. Di situ karena tidak ada harokatnya, an-nikahu santai. Sunnati dengan santai itu kan tulisannya sama. Waktu belajar mungkin dia tidur. Jadi akhirnya an-nikahu santai. Santai aja, masih muda. Usia muda itu sampai umur 35. Berarti kalau belum 35 masih muda. Maksimal ya. Dan ya pokoknya orang belajar itu harus fokus, konsentrasi, jangan separuh-separuh. Dulu ada cerita, ada seorang santri yang waktu belajar, waktu ngaji, waktu taklim, waktu hadir majelis ilmu dia tidur. Dan ternyata di kitabnya itu ada sedikit kesalahan. Di situ ada satu hadis, habbatus sauda dawaun min kulli da. Sedangkan di kitabnya itu bukan ba, tapi ada tambahan titik yang itu mungkin ketambahan apa gitu, ada titik 1. Jadi hayatus sauda. Padahal artinya beda. Habbatus sauda dengan hayatus sauda. Habbatus sauda itu habbah sauda, apa? Semacam jintan hitam. Itu obat dari segala macam penyakit. Akhirnya dia lulus dari pondok atau dia pulang dari ngaji kepada gurunya, ngaji kepada murid-muridnya. Hayatus sauda dawaun min kulli da. Ular hitam itu obat dari segala macam penyakit. Akhirnya ada salah satu anggota keluarga dari santrinya itu sakit. Ustadz ini gimana? Oh, saya kemarin pernah ngaji. Ini ular hitam itu obat dari segala macam penyakit. Sudah, kamu carikan ular hitam, setelah itu digoreng, dimakan. Insya Allah sembuh itu. Ini karena hadis ini. Kamu tidak percaya sama hadis. Akhirnya dilakukan, dan kemudian apa yang terjadi? Bukan semakin sembuh, tambah mati. Itu karena tidak ada fokus ketika belajar itu. Itu yang ketiga adalah mengosongkan perut dengan tidak terlalu kenyang, tidak terlalu sering makan. Yang keempat, wa qiyamul laili. Apa qiyamul laili? Salat malam. Orang salat malam itu dia kan sedang bercengkrama dengan Allah. Makanya orang salat malam itu, yang istiqomah salat malam itu, dia wajahnya itu teduh, wajahnya itu menenangkan. Dikatakan oleh Rasulullah, afdhalus shalah ba'dal maktubah sholatul lail. Lebih utama-utamanya sholat setelah sholat maktubah, setelah sholat fardu adalah sholat malam. Bahkan dikatakan oleh para ulama, ahlul laili fi lailihim aladdu min ahlil lahwi fi lahwihim. Jika ada orang ahli maksiat, dia foya-foya, dia ngefly, minum-minuman keras, dikelilingi dengan perempuan-perempuan cantik, dia itu sangat bahagia. Kata para ulama, orang yang sedang bercengkrama dengan Allah di tengah kegelapan malam, dia lebih bisa merasakan kenikmatan dibanding mereka ahlul lahwi. Tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata itu. Dan wali itu diangkat menjadi wali, tidak ada yang diangkat pada waktu siang hari, pagi hari, sore hari, kecuali malam hari. Orang pengen jadi wali, malam tidur tidak pernah bangun, jadi wali murid, bukan jadi walinya Allah.
Kata Syekh Ismail bin Ibrahim Al-Jabaruti, beliau menjelaskan, Jumi'al khairu kulluhu fil lail. Kebaikan itu semuanya terkumpul pada waktu malam hari. Wa ma aqadat li waliyin wilayah illa bil lail. Dan tidak diangkat seorang wali menjadi wali kecuali pada waktu malam hari. Malam hari. Rasulullah Isra Mi'raj pada waktu malam hari. Dijelaskan di dalam keterangan yang lain, kadzdzaba man idda'a mahabbati. Sungguh dia sangat bohong orang yang mengaku mencintaiku, kata Allah. Faida jannahul lailu nama anni. Tapi ketika malam datang dia tidur. Alaysa kullu muhibbin yuhibbul khalwah bihabibihi. Bukankah setiap kekasih itu cinta untuk berdua-duaan dengan kekasihnya? Nah, itu pembohong kita semua ini. Kata-katanya modus itu, modal dusta. Katanya kita mencintai Allah, tapi waktu malam hari tidur. Waktu dipanggil sholat subuh, as-shalatu khairum minan naum. Salat itu lebih baik daripada tidur. Tapi hati yang mengatakan tidur itu lebih baik daripada sholat. Dan malam itu memang mempunyai rahasia. Bahkan ada hadis sahih riwayat Imam Muslim menjelaskan, inna fil laili la sa'ah. Di dalam satu malam itu ada satu saat, la yuwafiquha abdun muslimun yas'alullaha khairan min amrid dunya wal akhirah illa atahu iyyahu wa dzalika kullailah. Ada satu saat di mana jika ada seorang hamba meminta kepada Allah kebaikan dari urusan dunia maupun urusan akhirat, pasti akan dikasih sama Allah. Dan itu berlaku untuk setiap malam. Jadi dalam setiap malam ada waktu mustajab untuk berdoa. Cuma itu dirahasiakan oleh Allah kapan? Masa pada waktu malam hari kita tidak berdoa? Saking pentingnya menghidupkan malam dengan sholat malam, minimal kalau kelas-kelas kita ini ya 2 rakaat ada masalah. Apa mepet-mepet subuh itu daripada tidak sama sekali. Sudah bagus itu. Asal belum adzan subuh. Itu sudah. Dan memang bagusnya itu sholat malam itu setelah tidur. Kenapa? Karena di situ ada nilai plus kita mujahadah, memerangi hawa nafsu. Beda loh orang melekan begadang kemudian malam hari jam 1 dia sholat malam. Biasa karena dia tidak tidur. Tapi kalau tidur lebih berat, memerangi setan, memerangi hawa nafsu, memerangi kebiasaan yang tidak baik. Jadi pahalanya jauh lebih besar. Ada sebagian ulama mengatakan, mundu arba'ina sanah ma ghammani syai'un illa tulu'ul fajr. Selama 40 tahun tidak ada yang menyusahkanku kecuali munculnya fajar. Artinya kalau sudah subuh itu, kalau kekasih-kekasih Allah itu susah. Kenapa? Karena tidak bisa berduaan dengan Allah. Kalau kita ya sama saja, mau masuk waktu subuh mau enggak ngurus. Kita ini karena orangnya tidak jelas itu. Jadi biasa. Dan menjadi hal yang sangat penting ketika kita mau meresapi janji Allah, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab asaka rabbuka maqaman mahmuda. Orang itu menjadi diangkat derajatnya maqaman mahmuda itu karena dia wa minal laili fatahajjat bihi, karena dia sholat tahajud. Itu orang besar semua itu pasti ada rahasia tahajud di dalamnya walaupun 2 rakaat. Lihat sendiri. Orang-orang besar itu bisa menjadi besar, bisa menjadi tinggi derajatnya karena ada 2 rakaat sholat malam di malam hari itu. Pasti itu. Sudah janji Allah. Ada kisah nyata. Ada seorang santri di mondok di Tambak Beras, Jombang. Ini ada saksi matanya karena saya pernah mendengar sendiri dari beliau yang satu kelas, satu angkatan dengan yang diceritakan ini. Orangnya biasa-biasa, tidak begitu pintar, tidak juara, tapi satu keistimewanya. Beliau itu tidak absen sholat malam walaupun cuma 2 rakaat. Yang satunya ini pintar, yang satunya biasa, tapi dia sholat malam. Apa yang terjadi? Beliau pulang ini diambil menantu jadi kiai,
diambil menantu kiai, kemudian punya pondok sendiri dan punya putra 5, setiap putranya punya pondok sendiri dan rata-rata santrinya ribuan. Jadi anggap saja hampir sekitar 6-10 ribu. Itu setiap putranya dibuatkan pondok sendiri dan santrinya rata-rata ribuan semua, di angka 1000 ke atas. Itu istiqomahnya orang sholat malam walaupun cuma 2 rakaat, pasti berubah itu, pasti jadi orang besar. Nggak percaya? Buktikan sendiri. Ya, buktikan sendiri. 2 rakaat tidak apa-apa. Kelas kita itu 2 rakaat. Ya bukan berarti kita levelnya level seperti ya, karena memang kelihatan karena wajah-wajahnya itu. Jadi tidak meyakinkan, ya cukup 2 rakaat saja. Dan yang kelima, wat tadarru inda shabah. Bertadarru artinya merengek-rengek kepada Allah di sepertiga malam terakhir atau menjelang subuh, tidak masalah. Itu lebih penting lagi. Jadi ada sholat malam, setelah itu ada tadarru. Tadarru itu ya kita meminta ampun kepada Allah, minta hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah. Pokoknya merengek-rengek sebagaimana anak kecil merengek kepada orang tuanya, minta dibelikan es krim, minta dibelikan permen, minta dibelikan makanan. Itu kita juga seperti itu, tadarruk kepada Allah. Itu 5 hal yang bisa menjadi obatnya hati ketika hati sedang sumpek, ketika hati sedang galau, resah dan gelisah. Akan saya ulang kembali. Pertama, mujalasatus sholihin, berkumpul dengan orang soleh. Kedua, qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Ketiga, mengosongkan perut, tidak terlalu kenyang ketika makan, atau mungkin kadang ada orang yang istiqomah puasa. Yang keempat, qiyamul lail. Yang kelima adalah tadarru. Tadarru itu istilah Jawanya DP, bersimpuh di hadapan Allah ketika sepertiga terakhir atau menjelang subuh juga tidak masalah, atau di pertengahan malam juga tidak masalah, untuk mengadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya, makalah yang ke-15 yang menjelaskan tentang kita berfikir-fikir itu ada macam-macam cara. Wallahu a'lam bishawab.